Duduk di depan Feng Tianxing adalah iblis muda. Cukup memberontak saat ini. Tatapannya tertuju pada Feng Tianxing tanpa ragu-ragu. Siapa kamu? Mata Feng Tianxing redup, dan dia bertanya lagi. Di mana putra Laksamana Liang? Tiba-tiba, semburan tawa menyebar, dan para iblis yang hadir tertawa terbahak-bahak. Bagaimana dengan Laksamana Liang? Sudah berapa lama Laksamana Liang meninggal? Dan Anda masih mengharapkan putranya yang tidak berguna untuk mewarisi posisi Laksamana? Dari mana anak ini berasal? Aku tidak tahu bahwa posisi Laksamana sama dengan posisi penguasa kota. Siapa yang lebih kuat yang harus memimpin? Kemarilah, seret klan iblis bodoh ini ke arahku dan hentikan. Aku melihat siapa yang berani menentang 3 keluarga besar kita di masa depan. Mendengar ini, Feng Tianxing langsung mengerti mengapa Laksamana Liang mengucapkan kata-kata itu sebelum dia mati dalam pertempuran. Dengan dia yang bertanggung jawab, keluarga ini secara alami tidak akan bertengkar. Tetapi begitu dia pergi, kekuatan keluarga akan menjadi kekerasan dalam sekejap. Putranya mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menekan begitu banyak setan. Feng Tianxing tiba-tiba mencibir, dan suara keras itu menyebar langsung ke seluruh rumah Laksamana. Saya, Feng Tianxing, telah menghormati janji Laksamana Heliang dan datang ke sini untuk mendukung putranya mewarisi posisi Laksamana. Siapapun yang mengirimkan putra Laksamana Liang kepadaku, aku akan menghadiahimu dengan 3.000 keping sutra. Setan manapun yang telah memberikan bantuan juga akan diberi hadiah 300 keping sutra, tidak peduli seberapa besar atau kecil bantuannya. Selain itu, siapapun yang berani menghalangi saya, siapapun yang berani menyakiti keluarga Laksamana Liang, akan saya bunuh. Bertindak sedemikian tinggi adalah sikap Feng Tianxing. Dia membutuhkan iblis di wilayah ini untuk mengetahui bahwa Feng Tianxing akan melakukan apa yang dia katakan, dan apa yang dia janjikan kepada Laksamana Liang pasti akan dilakukan. Adapun hadiahnya, dia memberikannya dengan sangat murah hati, yang merupakan manifestasi dari tekadnya. Setan yang duduk di posisi Laksamana tidak lagi tenang. Dia melihat ke atas dan ke bawah pada iblis biasa di depannya, dan mencibir dengan jijik. Dari mana asalmu, badut? Jika kamu datang ke sini hari ini untuk membuatku bahagia, aku bisa membunuhmu. Tapi jika tidak, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Retorika Feng Tianxing tidak memiliki efek yang diharapkan. Tidak ada iblis yang mengirimkan berita melalui transmisi suara, dan tidak ada iblis yang berani datang untuk menerima hadiah. Pada saat ini, hati Feng Tianxing sangat dingin. Putra Laksamana Liang adalah pembantunya dalam membentuk citra tersebut. Jika bidak catur ini hilang, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun citra di masa mendatang. Untuk rencana saat ini, masih perlu mencari putra Laksamana Liang secepat mungkin. Segera menutup matanya, kesadaran melonjak seperti gelombang, menyebar dari rumah Laksamana sebagai intinya ke segala arah. Feng Tianxing tahu sedikit tentang metode latihan Laksamana Liang, dan putra Laksamana Liang seharusnya berlatih latihan semacam ini secara alami. Tidak sulit untuk menemukan energi sihir khusus ini. Setelah 10 napas, Feng Tianxing tiba-tiba membuka matanya, dan kesadaran yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke iblis di depannya. Sungguh orang yang kejam dan tanpa ampun. Jika putra Laksamana Liang jatuh, aku pasti akan membunuh semua keluargamu dan membunuh mereka semua. Setan yang duduk di posisi Laksamana tiba-tiba melompat. Pada jarak sedekat itu, cakar tajam mereka terentang, dan mereka menggali dengan keras di dada Feng Tianxing. Memberimu wajah, kan? Tetapi ketika cakarnya yang tajam menyentuhnya, wajahnya langsung berubah. Karena yang dia pukul bukanlah diri Feng Tianxing yang sebenarnya, melainkan hantu yang perlahan-lahan menghilang. Di penjara air yang gelap, Feng Tianxing tiba-tiba muncul, menjatuhkan kedua iblis itu ke tanah, merobek pintu penjara bawah tanah dengan tangannya sendiri, menyelam ke dalam air yang dalam dan menusuk, dan menyeret Liang, yang diikat dengan kuat oleh rantai khusus dari setan, ke tanah. Putra Laksamana dikeluarkan dari kolam. Selain dia, tidak ada lagi yang tersisa di keluarga Laksamana Liang. Di saat-saat terakhir hidup mereka, semua anggota klan mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyelamatkan nyawa putra Laksamana Liang, dan di samping anak ini adalah semua tulang klan mereka. Saat Feng Tianxing memeluknya, dia mengirimkan kesadarannya ke dalam kesadarannya, mempertahankan nafas terakhirnya. Air di kolam dingin 9 meter adalah salah satu hal yang menahan metode Laksamana Liang. Menggunakan benda ini untuk menyiksa dan membunuh anggota keluarga Liang, bahkan Feng Tianxing tidak tahan lagi. Berjalan keluar dari kolam bersama anak Laksamana Liang, dia berbalik dan menjentikkan jarinya, mengumpulkan semua air kolam ke telapak tangannya, lalu meninggalkan penjara air yang gelap. Tanpa ragu sedikit pun, Feng Tianxing membawa anak Laksamana Liang langsung ke rumah ke. Anak ini yang hidupnya seperti Yusi, Feng Tianxing harus melindunginya, tetapi sumber daya di tangannya tidak memungkinkan dia menyia-nyiakannya seperti ini. Jadi dia memikirkan keluarga ke. Bahan obat yang mereka keluarkan terakhir kali membuat Feng Tianxing takjub. Dan dia membuat alkimia sendiri, sumber daya yang dibutuhkan mereka semua juga harus ada di sana. Ada apa, Laksamana Feng?
Klan iblis keluarga Ke yang menjaga gerbang melihat Feng Tianxing dan bergegas. Feng Tianxing langsung masuk ke dalam. Namanya Kedan. Aku ingin beberapa sumber alkimia darinya. Feng Tianxing menerobos masuk, dan iblis dari keluarga Ke tidak berani mengendur, dan dengan cepat memberitahu anggota klan. Ketika Feng Tianxing membawa putra Laksamana Liang ke balai Kedan, Kedan Kechan dan hampir 10 saudara laki-laki ada di sana satu demi satu. Feng Tianxing menyeret putra Laksamana Liang dengan energi iblis, menghembuskan nafas terakhir untuknya, dan berkata kepada Kedan pada saat yang bersamaan. Patriark Kedan, saya ingin sumber daya berikut untuk memurnikan ramuan dan menyelamatkan anak ini. Kedan berbicara langsung tanpa ragu. Katakan padaku, Kedo, kamu akan bertanggung jawab untuk mengeluarkan bahan obat nanti. Feng Tianxing berterima kasih padanya, dan kemudian mendaftarkan semua bahan obat yang dia butuhkan. Setelah kedua pergi, Kedan berinisiatif mengungkapkan sedikit energi sihir untuk membantu Feng Tianxing menghilangkan tekanan, lalu bertanya. Siapa kamu? Mengapa kamu menghabiskan begitu banyak upaya untuk menyelamatkannya? Dengan bantuan Kedan, Feng Tianxing juga menghela nafas lega, dan tujuannya tercapai. Ini adalah putra Laksamana Liang. Saya berjanji kepada Laksamana Liang untuk membantu putranya mewarisi posisi Laksamana. Saya tertunda karena masalah sepele. Saya pergi ke sana kemarin dan mengetahui bahwa keluarga itu telah memberontak. Ini adalah satu-satunya anak yang tersisa di rumah Laksamana Liang keluarga. Aku akan menyelamatkannya apapun yang terjadi. Kedan langsung paham seluk-beluk soal itu. Melihat saudara-saudaranya yang lain masih bingung, dia menjelaskan semuanya melalui transmisi suara. Baru pada saat ini setan-setan ini mengambil tindakan satu demi satu, membantu Feng Tianxing menahan anak itu sampai nafas terakhirnya. Setelah tembakan Kechan, dia berkata kepada Feng Tianxing. Tianxing dan kami bukan orang luar lagi. Anda harus meletakkannya dan istirahat dulu. Alkimia juga merupakan pekerjaan padat karya nanti. Kami akan membantu Anda untuk melihat bahwa tidak ada yang salah. Feng Tianxing ragu-ragu sejenak sebelum melepaskan energi jahatnya. Tetapi kesadarannya telah mengelilingi kesadaran lemah putra Laksamana Liang. Alkimia dapat membunuh daging dan tulang manusia. Tetapi sekarang putra Laksamana Liang masih hidup. Feng Tianxing bertekad untuk menyelamatkannya. Jadi dia tidak bisa mati. Tapi bagaimana cara menabung adalah ilmu. Feng Tianxing memilih untuk datang ke keluarga Ke untuk meminta bantuan. Tidak hanya untuk membentuk kepribadian untuk dirinya sendiri. Untuk membiarkan keluarga Ke mengendurkan kewaspadaan mereka terhadapnya. Tetapi juga untuk mengurangi tekanan padanya untuk menemukan bahan obat dengan mengandalkan ke gudang keluarga. Dalam proses penyelamatan, kita dapat menemukan manfaat terbesar dari penyelamatan. Feng Tianxing tidak pernah benar-benar peduli dengan hidup dan mati iblis. Semuanya bertindak.